Salam semuanya, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya, Yuliana Loes, yang akan mengampu mata kuliah Pancasila. Baik, mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara yang ingin bertanya tentang status selanjutnya, nanti WA saja ya. Kita akan masuk dalam materi kita, yaitu pertemuan pertama adalah mata kuliah Pancasila. Baik, saya mau bertanya kepada semua hari ini, apa yang saudara ketahui tentang Pancasila dan apa pengertian dari Pancasila itu? Baik semuanya, jawabannya semuanya bagus ya, semuanya pintar-pintar. Pengertian Pancasila dari etimologi itu artinya panca dan indra, yang artinya 5 atau sila. Jadi yang dari kesimpulan Pancasila artinya 5 batu sandi atau dasar. Secara terminologi Pancasila merupakan digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPU PKI pada 1 Juli 1945 itu memberikan nama pada 5 prinsip dasar negara. Baik, sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, mungkin saudara bisa memberikan apa artinya BPU PKI. Baik, sangat luar biasa adik-adik semuanya. Kita masuk dalam konsep dasar Pancasila. Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dari negara Indonesia merupakan nilai-nilai, budaya, dan berbagai ideologi nasional yang terbuka. Pancasila adalah dasar negara, sedang Undang-Undang 45 adalah dasar hukum negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap, dapat dijabarkan sesuai dengan dinamika perkembangan tuntunan masyarakat. Ya, kita masuk di dalam slide berikutnya, kita melihat menurut para ahli bagaimana pandangan mereka tentang Pancasila. Ya, Pancasila itu menurut Noto Nugroho dalam buku Sunnoto tahun 1091 itu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila itu merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi suatu pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan. Ya. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu berasal dari kata panca, artinya 5, dan sila yang diartikan sebagai sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kita melihat dari sisi atau pandangan atau pendapat dari Insinyur Soekarno, Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, di mana kita melihat berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafat negara, tetapi lebih luas lagi, di mana yakninya filsafat bangsa Indonesia. Ya, kita akan masuk dalam slide yang berikut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk dalam implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Kita melihat situasi bangsa Indonesia, kita harus memandang dan melihatnya dari sisi nilai Pancasila
yang semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak itu pada sektor ekonomi. Itu pasti. Yang kedua, kita mengalami dampaknya kepada sosial, politik, dan keseluruhan nilai yang terkandung di dalamnya itu ada dalam sila-sila Pancasila yang memberikan landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara kita yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat. Mulai dari pemerintahan kita sampai pada masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai itu tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Baik, dalam sila pertama kita melihat bahwa itu mengajarkan tentang nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita melihat bahwa di situ manusia boleh merencanakan, tapi hasil dari segalanya ada di tangan Tuhan. Wabah atau COVID-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia adalah bagian dari ujian iman kita. Yang harus bagaimana kita semakin menyadarkan tentang kekuatan yang luar biasa, kekuatan manusia. Ya, di saat pandemi, empati dan tanggung jawab manusia benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup seorang diri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar semua tidak menyebar. Kita harus saling menolong, disiplin, taat, mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita memiliki tanggung jawab. Dan itulah makna kontekstual sila yang kedua. Sila yang ketiga, kita melihat bahwa empati kemanusiaan itu harus dilahirkan persatuan dan kesatuan dalam gotong royong. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi tersebut. Kita saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama. Itu lihat dalam esensi sila yang ketiga, Pancasila. Ya, dari sila yang keempat kita melihat di bawah pemerintahan itu membutuhkan suatu kebijaksanaan negara yang benar-benar berorientasikan kepada kepentingan rakyat. Esensi sila kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial. Ya, mungkin ada yang mau bertanya di akhir materi ini. Ya, kalau tidak ada lagi, saya mengakhiri pertemuan kita yang pertama. Saya akan memberikan tugas, dan tugasnya diserahkan di classroom. Tugas yang pertama, carilah ayat pendukung yang memiliki hubungan Pancasila dan iman Kristen, implementasi Pancasila dalam pandangan Kristen. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan yang pertama. Dan kita akan berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.